Baik, selamat pagi dan selamat sore untuk Anda yang kuliah di sesi sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk minggu ini saya juga belum bisa gabung untuk kuliah secara daring atau sinkronus secara live begitu ya. Oke, minggu ini kita akan teruskan materi tentang tahapan planning. Kalau kemarin atau bukan kemarin kita sudah menjelaskan tentang sistem request. Jadi output dari tahapan planning ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem request yang sudah Anda kerjakan tugasnya. Kemudian dilanjutkan dengan feasibility analysis atau analisis kelayakan. Untuk analisis kelayakan ini dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada kelayakan secara teknologi, kemudian kelayakan secara ekonomi, yang terakhir ada kelayakan secara organisasi. Sebelum kita lanjut ke sana, saya akan me-review dulu ya materi yang kemarin. Jadi di materi tentang mitos software juga sebenarnya sudah saya sampaikan tentang software development life cycle gitu ya. Nah, di antaranya tentang kapan project software itu diinisiasi. Jadi ketika Anda melihat sebuah peluang gitu ya untuk menciptakan business value dengan menggunakan software atau teknologi informasi, maka kemudian software tersebut bisa kita mulai itu ya. Nah, outputnya berupa sistem request. Nah, itu yang kemarin sudah kita buat tuh ya, di mana di dalamnya ada business value, eee, business requirement ya. Kemudian setelah sistem request selesai dibuat, dilanjutkan dengan menganalisis layak atau tidak dari business value yang sudah kita buat. Jadi ini digunakan untuk menentukan apakah proyek tersebut nanti diteruskan atau tidak. Dalam analisis kelayakan ini juga dilakukan perhitungan usaha pengembangan software. Jadi butuh berapa bulan dan berapa orang ya idealnya seperti itu. Nah, apa namanya? Salah satunya yaitu analisis kelayakan ekonomi. Di mana dulu di mata kuliah ANSI ya, analisis dan desain sistem informasi, Anda sudah belajar tentang menghitung biaya manfaat gitu ya. Jadi bagaimana sebuah software kemudian Anda hitung di tahun awal, kemudian tahun satu, 2 dan seterusnya begitu ya. Untuk kemudian nanti dihitung bagaimana nilai return of investment-nya, kemudian payback period-nya, dan kita akan menghitung mmm, nilai dari mmm, present value-nya atau net present value-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di antara siklus pengembangan software yang kemarin sudah saya sampaikan ya, di materi mitos software. Jadi software development life cycle terdiri dari 4 tahapan. Pertama planning, kedua analisis dan design, tiga implementation, keempat maintenance atau update software. Di mana kita sekarang sudah masuk di tahapan pertama yaitu planning. Jadi saya ulang lagi. Jadi user atau product owner itu membawa permintaan atau kebutuhan di mana di situ ada request ya. Request berupa tadi business value-nya. Nah, output-nya berupa sistem request. Sistem request tersebut dibawa ke sistem analis ya. Kemudian sistem analis nanti membuat kelayakan atau analisis kelayakan atau visibility analysis dari sistem request tersebut. Berupa apa? Berupa eh, tiga hal ya. Pertama teknologi, kedua ekonomi, ketiga yaitu tentang organisasi. Selanjutnya baru dilanjutkan tahapan berikutnya. Nah, kita masih di tahapan planning ini masih menentukan apakah layak atau tidak.
Ini siklus pengembangan software yang seringkali disampaikan gitu ya, untuk mengingat kembali. Tadi planning, analisis, desain, dan implementation. Nah, ini ya, jadi gambaran detailnya. Jadi setelah sistem request tersebut dibuat berupa identifikasi dari business value-nya, entah itu tangible yang terlihat, kemudian intangible maupun yang tidak terlihat tuh ya kemarin sudah ya. Kemudian dilakukan kelayakan, analisis kelayakan secara teknik, ekonomi, ya, kemudian organisasional. Kita lihat ya. Nah, pekan kemarin saya sudah kasih contoh tentang sistem penjualan musik online. Di mana di situ ada project sponsornya. Project sponsor nanti mengikuti kelompok Anda masing-masing ya, siapa yang nanti menjadi project sponsor. Kemudian bisnis needs-nya di tujuannya itu nanti digunakan yang pertama untuk mendapatkan pelanggan baru lewat internet, yang kedua meningkatkan efisiensi penanganan masalah pelanggan melalui internet. Sehingga nanti kita bisa melihat requirement dan business value-nya baik yang intangible yang tidak terlihat maupun yang tangible. Nah, business requirement-nya ini nanti gambaran bagaimana fitur yang akan dibuat gitu ya. Jadi dari business need ini kemudian kita breakdown dengan business requirement. Jadi sistem yang mendukung penjualan musik secara online itu fiturnya apa saja kira-kira yang harus ada untuk mendukung business need yang sudah kita tentukan. Nah, ini juga jadi koreksi untuk Anda yang kemarin sudah mengumpulkan um, project tugasnya ya. Jadi yang pertama fitur ini mencari atau memiliki fitur pencarian produk. Kemudian fitur pencarian toko yang menyediakan stok produk. Yang ketiga, fitur pemesanan produk melalui toko yang menyediakan. Keempat, fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Di mana business value-nya, yang intangible value-nya atau yang tidak terlihat, yaitu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini bisa kita tarik garis ya sebenarnya ya. Dari mana? Oh, dari business value yang kedua. Dan dari business value yang pertama juga kita bisa ambil dari sini. Jadi intangible value-nya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian meningkatkan brand recognition tentang perusahaan di dunia internet. Tangible value-nya apa? Nah, ini yang kemudian nanti akan kita hitung. Estimasinya dengan adanya aplikasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru melalui internet. Jadi kita bisa hitung estimasi. Misalkan di situ 400 juta peningkatan penjualan dari pelanggan baru dan 600 juta dari pelanggan lama. Nanti kita bisa hitung. Kalau kita mempunyai target penjualan sekitar 400 juta atau 600 juta, nanti kita bisa hitung berapa nilai ROI-nya, berapa nilai payback period-nya, dan net present value-nya. Kemudian nomor 2, mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Nanti ada pengurangan biaya operasional sejumlah 100 juta. Nah, dari sini baru kita buat visibility analisisnya. Secara apa? Secara teknik atau secara teknologi gitu ya. Kemudian secara ekonomi dan yang terakhir secara organisasi. Nanti kita bisa analisis dari sisi resiko ya. Sisi resiko yang ada. Jadi misalkan kita ingin buat atau breakdown dari sistem request yang tadi, kemudian kita buat analisis kelayakannya. Kita kasih judul, studi kelayakan sistem penjualan musik online. Margaret Monet dan Alec, nah ini yang tadi project sponsornya ya. Kelayakan teknisnya, nanti kita analisis apakah tim kita ini bisa membuat apa tidak. Kita lihat resikonya. Sistem penjualan musik online layak secara teknis, meskipun memiliki beberapa risiko. Jadi, Anda katakan layak atau tidak, lihat timnya.
Kalau memang bisa ya Anda katakan layak saja begitu ya. Cuman yang harus kita lihat kan resikonya. Risiko tinggi, sedang, atau rendah. Nanti, layak atau tidaknya sistem ini kan diakumulasi dari 3 hal tadi, secara teknik, ekonomi, dan organisasi. Misalkan di sini ada risiko tinggi, kaitannya dengan risiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Jadi ada beberapa divisi yang tidak familiar dengan aplikasi ini atau tidak punya pengalaman. Maka kita bisa kategorikan risikonya. Kemudian, risiko sedang. Kaitannya juga sama, kefamiliaran, tapi kita bisa antisipasi misalkan, oh orang IT tidak, eee, menguasai masalah infrastruktur dan ISP, tapi kita bisa menggunakan konsultan. Divisi IT cukup familiar dengan framework dan IDE yang digunakan. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web, kita bisa kategorikan ini sedang. Tinggi, sedang, rendah itu dari mana? Ya dari Anda sendiri ya, kalau misalkan tidak memiliki pengalaman kemudian Anda paksakan, nah nggak bisa. Maka harus pastikan kalau Anda tidak punya sama sekali pengalaman, maka kita bisa kategorikan sebagai risiko tinggi. Tetapi Anda cukup familiar, kemudian meskipun ada 2 di sini ya, parameter yang tidak menguasai dan tidak memiliki pengalaman, tetapi kita bisa hire konsultan, maka kita bisa kategorikan risiko sedang. Kemudian, risiko berhubungan dengan ukuran proyek, risiko rendah. Jadi kita punya tenaga developer 30 orang. Project dikerjakan oleh 5 orang pengembang dengan estimasi waktu 6 bulan. Jadi karena kita punya, SDM yang banyak, cukup 5 orang aja, jadi termasuk resikonya rendah. Jadi kita bisa simpulkan secara teknis bahwa, mmm, kalau tidak memiliki pengalaman ya semua nggak memiliki pengalaman ya, bisa kategorikan risiko tinggi. Cuman dari, analisis yang risiko sedang dan risiko rendah, kita bisa simpulkan bahwa ini sebetulnya layak. Begitu juga dengan kompatibilitas dengan sistem atau infrastruktur yang Anda. Jadi, eee eee, risikonya rendah karena apa? Karena, sangat kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web, karena kita sudah punya, teknologinya gitu ya. Kemudian kelayakan secara ekonomi. Jadi nanti dihitung perhitungan ROI, BEP atau payback period sama total keuntungan. Nah, ini nanti saya jelaskan terpisah di file Excel ya. Jadi kita untuk menghitung kelayakan ekonomi ini butuh namanya analisis biaya manfaat. Jadi kalau salah satu aja nggak layak, maka tidak bisa diteruskan ya. Untuk apa dilanjutkan kalau secara ekonomi kita nggak untung gitu ya. Kemudian yang terakhir, kelayakan organisasi. Kita bisa simpulkan, kalau resikonya rendah, oh bisa kita lanjutkan. Jadi, eee, 3 hal tadi, terutama yang, teknis dan organisasi, kalau resikonya rendah atau sedang bisa kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan kita analisis parameternya banyak, ternyata resikonya tinggi semua, ternyata nggak apa, secara kesimpulan ini nggak bisa dilanjutkan. Meskipun secara ekonomi, bisa. Jadi, mmm, dari 3 hal ini kalau dua dua parameter ini sudah layak, bisa kita lanjutkan. Tetapi hanya satu parameter saja yang layak, 2 tidak layak, ya nggak bisa kita lanjutkan. Oke, saya coba akan share untuk perhitungan biaya dan manfaat. Nah ini ya, mudah-mudahan sih jelas ya. Kalaupun nggak jelas sebenarnya Anda sudah dapat materi ini di ANSI gitu ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi catatan tentang ANSI. Nah, misalkan kita ingin menghitung, mmm, nilai, payback period ya, kemudian nilai ROI dan NPV atau net present value ya. Kita buat ya. Nanti ini template-nya saya share di, link video yang kemarin ya. Jadi ini, video ini nanti saya upload di link yang kemarin yang di pertemuan
5 dan 6. Jadi kita hitung dulu biaya yang kita keluarkan di tahun awal kita mulai ya, ini sampai tahun estimasi. Ya, misalkan kita mau membangun estimasinya 3 tahun gitu ya. Kita punya target 3 tahun, sistem ini selesai gitu ya. Atau sistem ini bisa menghasilkan keuntungan. Jadi kita hitung dulu di tahun ke-0, misalkan ada biaya-biaya yang dikeluarkan atau tidak, ya untuk modal gitu ya. Pertama misalkan biaya pengadaan, jumlah ini ya, 43 juta. Biaya persiapan operasi 4.200.000, konsultan, analisis sistem, desain sistem, penerapan sistem. Jadi total biaya proyek yang kita, sorry, eee, ditambah dengan total biaya proyek ya, nanti biaya proyek itu biasanya, mmm apa namanya, untuk bayar developer dan seterusnya gitu ya, sejumlah 38.750.000. Jadi ketika total biaya pengembangan di awal untuk sistem itu sejumlah 85.950.000. Kemudian ada biaya operasional nggak? Oh, nggak ada. Biaya perawatan nggak ada. Karena ini masih tahun awal ya. Nah, idealnya ini silakan teman-teman nanti di-rigidkan ya. Jadi, mmm, pekan ini saya kasih tugas lagi untuk membuat analisis kelayakan secara teknis, kemudian ekonomi dan organisasi. Untuk, kelayakan secara apa namanya, ekonomi teman-teman nanti saya minta buat untuk analisis biaya manfaat ini ya. Template-nya nanti saya kasih atau taruh di link video, teman-teman nanti silakan edit saja. Jadi idealnya biaya pengadaan ini dibuat detail ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan biaya pengadaan, pengadaan apa saja? Oh, pengadaan PC. Anda hitung speknya berapa. Kemudian biaya pengadaan server kalau ada, ISP dan seterusnya. Biaya konsultan 12 juta ini konsultan apa saja, teman-teman? Hitung. Misalkan konsultan untuk hukum, sekali proyek 3 juta, 4 juta. Anda silakan detailkan. Begitu juga tahapan analisis sistem, begitu juga dengan tahapan desain sistem. Sehingga nanti kemudian teman-teman bisa hitung sendiri, gitu ya. Biaya pengadaan, persiapan operasi, dan biaya proyek. Jadi sorry, saya tadi lupa. Biaya proyek ini dihitung dari sini ya. Nanti ada rumusnya ini kok. Gitu. Jadi total biaya pengembangan sistem itu sejumlah 85 juta. Jadi biaya pengembangan sistem ini itu di dalamnya ada biaya pengadaan ya. Nanti kalian rigidkan begitu ya atau detailkan pengadaan itu apa, hardware maupun software. Kemudian biaya persiapan operasi. Biaya persiapan operasi itu apa? Misalkan legalitas dokumen dan seterusnya. Kemudian biaya proyek. Biaya proyek mencakup nanti di dalamnya ada biaya konsultan, analisis sistem, desain sistem, penerapan sistem, dan seterusnya. Nanti bisa dihitung. Kemudian kita masukkan tahun pertama, 2 dan 3 estimasinya itu ya. Jadi untuk yang besok teman-teman tugasnya dibuat samakan saja ya, maksimal tahun ketiga gitu ya. Di tahun pertama, 2 dan 3 ternyata tidak ada biaya yang kita keluarkan gitu ya. Kalaupun ada silakan tambahkan di sini ya. Oke. Oh, tahun pertama saya ada Pak, biaya untuk, pengembangan juga Pak. Saya mau nambah, eee, perangkat keras, silakan cantumkan di sini detailnya seperti apa. Nah, di bawahnya ternyata ada biaya operasional atau perawatan. Biaya operasional misalkan sewa sewa server atau sewa domain, barangkali Anda bisa masukkan di sini ya. VPN, misalnya mau pakai VPN, saya sampaikan di sini. Jadi dimulai dari tahun ke 1, 2, dan 3 Anda masukkan di situ ya. Nah,
Nah, setelah selesai dengan biaya-biaya yang Anda keluarkan, kemudian Anda cantumkan juga manfaat dari proyek ini. Manfaatnya apa? Yang tangible dan intangible seperti yang eee, di materi tadi ya. Di sistem request juga ada ya. Jadi yang tangible yang terlihat, yang intangible. Di tahun ke-0 ada nggak manfaatnya? Oh nggak ada. Nggak usah sebutkan di sini ya. Oh baru ada di tahun pertama, kedua, dan tiga. Misalkan di tahun pertama manfaat berwujudnya penghematan biaya proporsional perusahaan ya. Jumlah 300 juta misalkan. Anda tulis saja di sini 300 juta. Kemudian peningkatan penjualan 16 juta. Kemudian penurunan kesalahan 3.200.000. Jadi ini sesuai dengan apa yang kalian buat di sistem request. Jadi kalau misalkan ternyata kemarin sistem request-nya masih asal-asalan kelihatan di analisis biaya manfaatnya ini. Jadi tugas kita itu besok akan saling terhubung ya teman-teman ya. Tugas ini sistem request, tugas sebelumnya sistem request, tugas minggu ini, sistem request minggu depan, minggu depannya lagi nanti itu kan saling berhubungan. Ya, jadi kalau dari awal sudah salah, otomatis nanti sampai belakang juga salah gitu ya. Karena UTS juga merupakan resum dari tugas yang sudah pernah kalian buat. Gitu ya. Jadi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nanti kalian cantumkan di sini ya, yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga nanti akan dihasilkan total manfaat yang ada gitu ya. Kemudian nanti bisa kita lihat prosit. Prosit ini selisih ya, selisih antara total manfaat dengan total biaya itu ya. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat atau kita bisa buat payback periodnya. Jadi payback periodnya ada rumusnya di sini ya. Nanti tinggal ikuti saja. Biaya proyek di tahun ke-0 totalnya 85 juta dikurangi biaya prosit tahun pertama. Jadi nanti ada sisa investasinya. Kemudian antara sisa investasi di tahun pertama dengan prosit tahun kedua masih nilainya lebih tinggi sisa investasinya gitu ya. Jadi masih kita bisa ambil selisih atau sisa biaya manfaat tahun kedua ini sejumlah 3.250.000. Nah, sisa ini kan nggak bisa dikurangi untuk biaya prosit tahun ketiga. Ya, jadi secara nggak langsung payback per ini sudah tertutup oleh prosit di tahun ketiga. Jadi kita bisa hitung investasi itu akan kembali dalam berapa lama. Yang jelas 2 tahun ya karena di tahun ketiga masih eh di tahun ketiga sudah tertutup. Jadi kita bisa hitung ya perolehannya. 3.250 dibagi 66.550. 66 juta diambil dari mana? Ya, dari prosit tahun ketiga ini ya. Kan menghasilkan 0,04884. Kemudian dikali 12 ya. Jadi ketemunya 1 bulan ya. Jadi investasi itu akan kembali dalam waktu 2 tahun 1 bulan. Kemudian yang kedua, kita hitung ROI-nya. ROI diambil dari mana? Total biaya, total total manfaat dikurangi total biayanya ya dibagi total biaya dikali 100%. Ketemu ROI-nya berapa persen? 60. Ini ketemunya 60,99%. Baru kemudian yang terakhir kita tetapkan NPV atau net present value. Present value itu pengurangan nilai mata uang ya berdasarkan ya nilai mata uang lah ya tahu sendiri. Misalkan kita tetapkan bunga diskontonya 6,5% ya. Idealnya sih ini nanti ngambil dari uh, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nanti kalian cek aja website suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Cuman kita ambil seragam di jumlah 6,50%. Jadi perhitungannya ya udah ada ya.
minus nilai investasi ditambah profit tahun pertama dibagi 1 plus 1 plus suku bunganya ya. Jadi 1 plus 6,5% ditambah profit tahun kedua dibagi 1 plus 6,5% pangkat 2, begitu seterusnya sampai profit tahun ketiga dibagi 1 plus suku bunga pangkat 3 itu ketemu nanti nilainya 43.892.162. Jadi kita bisa nanti nilai apakah layak atau tidak. Oke, saya copy di sini ya. Hmm. Kita bisa lihat tabel analisis kelayakannya. Jadi ada syaratnya ya teman-teman ya, layak atau tidak itu. Payback periodnya maksimal 3 tahun ya karena disesuaikan dengan sini ya tahun ketiga. Jadi kalau ternyata lebih dari 3 tahun maka hasilnya nggak layak ya. Cuman kan tadi kita sudah hitung 2 tahun 1 bulan maka keputusannya layak. Kemudian ROI di atas 0. Jadi ROI-nya 60,99%. Kemudian NPV-nya ini ya. 43,89,162. Jadi kita kategorikan secara ekonomi perhitungan ini atau investasi sistem informasi ini layak gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke organisasi. Ya, tadi udah ya organisasi ya. Jadi intinya untuk yang teknis dan organisasi kita lihat resikonya rendah atau sedang atau tinggi gitu ya. Kalau rendah otomatis layak ya. Kalau tinggi resikonya tinggi jelas tidak layak. Oke, mudah-mudahan itu ya teman-teman. Ya. Ini nanti saya share saja. Jadi nanti kita bisa simpulkan kenapa software tersebut perlu dikembangkan. Jadi software tersebut dikembangkan karena ada kebutuhan dan benefit ya. Ada keuntungan juga. Di antaranya apa? Mengurangi biaya operasional, meningkatkan performa kerja, efisiensi, kemudian pendapatan perusahaan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan fase planning yang akan menghitung software tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan. Secara apa? Secara teknis, ya, mampu buat dan kemudian kita bisa pakai. Kemudian secara ekonomi ada untung, kemudian cepat balik modal, kemudian secara organisasi. Jadi ini bisa disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi yang ada di dalam organisasi. Saya kira itu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat chatting saja di Telegram. Nanti saya open ya untuk pertanyaan. Jadi saya permissionnya nanti saya ubah. Saya kira itu 1 minggu ini kita fokus di visibility analysis ya. Pekan depan kita akan masuk ke tahapan analisis dan desain. Begitu teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak bisa kuliah secara live menggunakan Zoom. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Begitu ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.